bahwa di Marangel ini betul-betul gambutnya memang ada yang cukup banyak, cukup dalam. Jadi beberapa titik itu sudah memang ada gambutnya. Kalau masalah kemanfaatan itu dan menjaga ini bukan hanya di Marangel, provinsi atau Jakarta, tapi dijaga oleh dunia. Cuma kami agak sedikit khawatirnya bahwa namanya kami di bawah atas daerah hulu memang berdampak dan memang ada mengkhawatirkan sini, Pak. Kami peduli 100% dengan lahan gambut. Jadi makanya kami tidak tinggal diam. Karena sudah gundul, kami ingin menanam kembali bibit-bibit kayu yang supaya tahan di lahan gambut. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit masalah kenapa di Muara Enggelam ini disebut namanya Muara Enggelam. Sejarah dulu orang tua-tua kami dulu menceritakan di laut itu asalnya gunung, Pak. Asalnya gunung, tinggi, terus mungkin gempa dan seterusnya. Jadi itu ada kehidupan manusia di situ. Sekarang masih ada tanda-tanda semacam lamin, tiang-tiang besar itu, alat-alat dapur, ada sendok presiden bukan sendok sekarang ini. Artinya bahwa di situ memang ada kehidupan orang dahulunya. Nah, artinya tenggelamnya itu mungkin itu salah satu diambil nama desa ini, Desa Muara Enggelam. Tapi kalau musim kemarau itu kita bisa lihat, bisa kita ketemukan bukti-bukti itu di danau sana. Itulah kira-kira sejarah atau yang sebutan namanya Desa Muara Enggelam. Bukan Muara Tenggelam, memang desanya itu awalnya itu bukan desa ini. Danaunya yang tenggelam. Itu ceritanya dulu. Jadi ketertarikan masyarakat ini tadi saya bilang sesudah itu ada informasi, sudah ada itu penelitian bahwa di Marangel ini betul-betul gambutnya memang ada yang cukup banyak, cukup dalam. Jadi beberapa titik itu sudah memang ada gambutnya. Termasuk kita juga pernah ngikutin namanya survei pengeboran. Nah, itu kedalaman gambut itu rata-rata memang 7 sampai 13 meter kedalamannya. Kalau hutan gambut itu, Pak, kalau dari sini itu tidak jauh, karena mulai dari daratan desa ini sudah hutan gambut itu itu sampai ke perbatasan kami itu dianggap seluruhnya itu merupakan hutan gambut. Sebelum tahun 82 hutan ini masih lebat, Pak. Mesti ke belakang kita semua hutan. Nah, itu kebakaran kemarin yang paling panjang tahun 82 itu mempengaruhi masalah hewan-hewan itu apakah lari atau mati orang mengerti. Itulah waktu itu agak sedikit berkurang masalah hewan-hewan tadi yang ada di khususnya di Desa Muara Enggelam tadi. Kalau satwanya yang sering kita lihat itu monyet sama juga tupai. Nah, itu ada biawak itu. Oh, biawak. Nah, kan 75% banyak biawak. Bisa muncul, Pak, di sini? Bisa, memang aneh kan. Itu ada beberapa jenis, pertama kan kayu kahoy, jelma, putat, bangkal, dan juga ada namanya jelma. Kalau masalah kemanfaatan tumbuhan ini memang kalau tadi pertama kayu kahoy. Kayu kahoy itu kan bisa dibuat untuk bikin rumah. Seperti yang kita lihat sekarang ini kan ini semuanya banyak diambil dari kayu kahoy. Kalau kayu jeluma ini dimanfaatkan untuk kayu bakar, termasuk untuk ikan asap tadi dimakan oleh masyarakat. Jadi banyak jenis kayu lain, hanya ada putat, ada kahoy, ada jeluma, juga ada kayu bangkal yang kuning itu. Tapi yang paling banyak jenis kayu sini kahoy, jeluma dengan merabemban namanya. Ada satu merabemban, tapi kayu merabemban ini tidak tumbuh di pinggir sungai, Pak. Tumbuhnya kira-kira dari sungai hampir kira-kira 4 kilo 5 kilo di belakang. Kalau hutan gambut di daerah kami ini cukup luas, potensinya cukup besar karena daerah kami ini dikelilingi oleh gambut. Jadi kami harus siap untuk menjaganya selama mungkin sebisa kami. Memang selama kita di sini artinya termasuk gelisah. Pertama kan artinya pohon-pohon banyak yang hilang terbakar. Jadi untuk ibaratnya dari komunitas kedepannya artinya untuk kami menanam kembali untuk menyulam yang pohon yang hilang itu. Komunitas kami, Komunitas Pemerhati Lingkungan, didirikan sejak tanggal 17 Oktober 2020 dan sekarang hampir berjalan 4 tahun. Komunitas kami didirikan karena kepedulian
komunitas terhadap lingkungan sekitar. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ya seperti penanaman bibit dan juga perawatan terhadap hutan di sekitarnya. Anggota kan sekitar 60 orang. 60 orang Pak ya? Berarti rata-rata masyarakat sekitar? Ya, rata-rata masyarakat sekitar dari kalangan anak muda. Kalau dari kita ini sekedar sekedar penasehat aja. Iya, pengarah tadi Pak ya? Kami bentuk ini inisiatif sendiri, tapi lama-kelamanya banyak yang mau ikut. Berarti tanggapannya itu cukup bagus. Jadi kalau keluarga lokal mungkin sekarang mungkin sudah ditinggalkan oleh mereka, tapi sebelumnya itu sekitar 7 tahun yang lewat itu masih ada yang disebut namanya tadi pemelasan tahun. Itu tanda penghormatan kepada penghormatan hasil tangkap ikannya yang cukup baik, penghasilan cukup baik, itu tanda penghormatan bahwa pembalasan itu menimbulkan lebih banyaknya penangkapan ikan hasilnya lebih banyak lagi. Kemudian dalam hal pelaksanaan itu tadi ada batas 1 hari orang tidak boleh lewat di danau. Ya, tidak boleh di danau dalam 1 hari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, itu baru boleh dilewati. Menginginkan hal-hal yang berhubungan dengan cari lopan dengan tadi untuk perkembangan masalah ikan yang ada di di danau tadi. Jadi kalau pemakaman atau mengantar jenazah atau orang yang sudah meninggal dunia, kami sudah ada pembebasan tanah di Maramuntai, Pak. Ini namanya di Kayu Batu, namanya di Maramuntai Ilir. Nah, situ kami beli tanah pembebasannya untuk khusus mereka kalau ada yang meninggal dunia kami antar di sana. Karena di sini sangat sulit sekali kita airnya tidak ada, semua air. Jadi mau kita menguburkan atau memakam orang yang sudah meninggal itu ke Maramuntai. Tapi kami sudah ada pembebasan tanah sendiri, Bu. Kami sendiri untuk meresahkan desa Morangelam. Memang ada Pak, dulu ada peraturan ini di beberapa tempat yang tidak boleh orang menangkap ikan atau alat yang tidak boleh digunakan menangkap ikan. Contoh di Muara sini. Di Muara ini namanya Telaga Larangan, Pak. Telaga Larangan itu yang ada towernya itu. Nah, Telaga Larangan itu orang tidak boleh menangkap ikan sembarangan di situ. Itu memang masyarakat sudah memelihara itu. Kecuali itu kalau air surut, air musim kemarau, jadi ikan yang ngumpul di sana. Jadi kalau mau nangkap ikan, boleh menangkap ikan, tapi ukuran tangkapnya itu harus dipastikan jarak itu kan kurang lebih 7 cm atau 6 cm. Kalau yang lebih itu tidak boleh nangkap ikan di situ. Jaringnya, ya, betul, jaringnya. Dan kemudian kalau misalnya di desa ini ada acara, ada yang melakukan acara misalnya hari keagamaan, maulidan, boleh nangkap di situ, tapi dijual untuk kita makan bersama. Iya, konsumsi di sana. Tadi mudah sekali tangkap ikannya di sana. Nah itu, tapi sekarang sayangnya sekarang ini sudah banyak namanya alat tangkap istilah illegal fishing yang digunakan oleh masyarakat. Nah itu sehingga itu sekarang tidak terjaga dengan baik lagi. Memang dulu sangat ketat semacam aturan atau aturan adat di sini. Kalau misalnya kita di sana, kalau kita mau ngangkat alat, itu tidak boleh kita berangkat duluan. Jadi harus pagi itu dipastikan jam 7 harus sama berangkat ke sana. Tidak boleh orang mendahului teman-temannya lain. Itu artinya supaya maksudnya tidak mencurigai salah satunya antara teman lain dengan teman yang lain. Biar artinya tidak ada kecurigaan. Dulu memang betul ada itu semacam istilah adat, peraturan adat seperti itu. Sudah 2 tahun, 3 tahun kalau tidak salah saya merayakan. Biasanya kami ngumpul di kecamatan. Nah sekarang kami sudah merayakan sendiri. Kenapa? Saya berpikir begini, kalau kita ke sana kan masyarakat bisa ikut. Anak-anak kita bisa ikut, anak sekolah bisa ikut. Nah kita lebih baik kita rayakan di sini supaya mereka mengerti apa itu Agustus misalnya kan. Acaranya bagaimana. Nah kami lebih tertarik kita merayakan sendiri di desa sendiri. Nah makanya sekarang sudah ada lagi kami ikut ke kecamatan, kami merayakan di sini. Jadi bermacam lomba aja kita raja. Kita buat lomba tradisional dan macam-macam kedua supaya masyarakat dilibatkan dalam acara itu perayaan 17 Agustus tadi. Baik pun hari nasional, baik pun hari merayakan hari besar Islam dan seterusnya itu aktif tiap tahun kami laksanakan. Ya itu sangat Pak, sangat istilahnya sangat terkaitan sekali dengan hutan gambut itu. Begitu air banjir itu Pak, ikan-ikan itu menyebar tuh di daerah hutan gambut tuh kan. Disitulah para nelayan itu menangkap ikan, baik itu biasanya itu ikan lele Pak, yang sangat muncul begitu air banjir.
Nah, jadi masyarakat itu begitu banjir, sebagian kalau kayunya itu pohon kayu itu besar ya mereka manfaatkan lah untuk kepentingan bikin rumah, tapi tidak terlalu besar. Untuk hanya kebutuhan lah istilahnya itu, bukan untuk yang dijual besar-besaran tuh tidak. Nah, sebagian lagi masyarakat yang nelayan tadi yaitu menangkap ikan. Nah, begitu air banjir tuh ikan lele itu muncul, Pak. Itu luar biasanya di hutan gambut tuh. Sangat membantu sekali untuk perkembangan artinya untuk masyarakat. Kalau hasil hutan yang dimanfaatkan warga selain kayu seperti Ikan gitu Pak ya. ikan, nah itu kan ya itu prioritas sudah ikan kan. Nah, kalau kayu itu kan sekarang ini kan jarang juga kan yang membuatkan kan pertama yang membuatkan itu kan itu orang-orang yang bikin ikan asap ya, dan juga untuk bahan bangunan kalau kayuannya kan. Nah, kalau ikan itu kan ya untuk untuk diasap juga kan itu dibikinkan asinan. Nah itu lalu dikirim ke Jakarta, Surabaya kan mereka, ada juga ke Banjar, ada juga daerah Mahulu gitu kan. Kalau nelayan deh hampir-hampir di desa Moranggel 90%. Nah, jadi tentunya saya tuh mungkin kan berargumen tentang masalah tenaga kerja, mungkin saya untuk mencoba sebagai menampung masyarakat di sini kan seperti pembeli ikan. Nah, kalau masalah ikan-ikan nih Pak, karena di desa Moranggel ini ikannya termasuk kombinasi Pak. Gini soalnya ada seperti namanya ikan ruan, ada seperti ikan toman, bahasanya di desa kami ini kan ada bahasanya itu sebut kualitasnya ikan siam, biawan, ikan lais, seperti baung, seperti jelawat Pak. Itu semuanya ikan tuh ada di desa Moranggel nih Pak. Kalau daerah Kenawahan itu kan seperti ikan biawan, siam, haruan, toman. Tapi kalau daerah Hulu Pak, luar daripada lokasi Kenawahan, itu bisa mendapatkan ikan belida, itu bisa mendapatkan ikan toman juga ada, ikan jelawat juga, ikan baung juga Pak ada. Nah, ikan-ikan yang terbesar itulah Pak, kadang-kadang itu bisa diekspor ke jadikan produksi salai dari masyarakat Moranggel juga, kayak seperti baung, kayak seperti jelawat, itu dapat daerah produksinya salai itu Pak. Nah, salai itu tujuannya arahnya bisa mengarah daerah Tinggarong, daerah Malak, daerah Samarinda. Disitulah transportasinya. Masalah tentang masalah jelawat di salai juga di mau dibikin tempara dulu kan di salai sudah kering 2-3 malam baru dikirim lagi. Itu hasil ikan yang di Hulu Kampung nih Pak. Kalau ikan di Kenawahannya untuk produksi aja Pak, produksi yang dikirim dieksporkan ke Banjarmasin, kalau ke daerah ke Jakarta gitu. Nah itu Pak, masalah pengiriman itu ada transak Pak, transit Pak. Nah tentunya kan kalau dari awal di Moranggel ini kan sudah selesai diproduksi ikan itu sudah kering habis di Kotaki Pak, mau dikirim ke Kecamatan Muara Muntai. Nah setelah itu Pak ke Muara Muntai mau bikin muat pakai kapal lagi, terus mengilir ke Samarinda, Samarinda bongkar lagi, transit lagi lewat Lugeng atau truk Puso. Nah habis itu lewat ke Balikpapan lagi, langsung lagi transit lagi ke Surabaya. Surabaya naik lagi Pak menuju Jakarta. Jadi cukup prosesnya tuh di perjalanan Pak hampir 5-6 hari. Baru itu barang dari awal sini dikirim sampai ke tujuan itu 5 hari atau 6 hari Pak. Itu yang khusus ke Jakarta. Tapi kalau transportasi kirim barang karing tuh untuk ke daerah Kalimantan Selatan, itu Pak pengirimannya memang tetap pada hari Kamis. Semua pengiriman ke Jawa ataupun ke Banjar targetnya memang di hari Kamis terakhirnya kan pengiriman itu. Nah kalau ke Banjar itu Pak 1 hari 1 malamnya sudah sampai ke Banjarmasin. Kalau barang tuh diekspor ke Banjarmasin. Tapi kalau ini kita itu barang dikirim ke Jakarta khususnya itu memang memakai waktu Pak 6 hari 7 hari ya paling cepat 5 hari lah itu baru sampai ke sana. Dan lagi juga Pak masalah transportasinya per kilo Pak, kalau ke Jakarta tuh ekspedisinya Rp3.000 biayanya untuk pengiriman sudah sampai ke Jakarta.
Kalau masalah kemanfaatan itu dan menjaga ini bukan hanya di Muara Ngelam, provinsi atau Jakarta, tapi ini dijaga oleh dunia. Kami peduli 100% dengan lahan gambut. Jadi makanya kami tidak tinggal diam. Kami termotivasi lahan gambut karena sudah gundul, kami ingin menanam kembali. Nah itu tanah gambut kan wah ini habis diserap ribuan perusahaan-perusahaan itu Pak. Kami komunitas pemerhati lingkungan harapan bersama ingin melestarikan hutan gambut di desa Muara Ngelam. Salam lestari.